news on the spot. Pemerintah pusat memberikan lampu hijau pembelajaran tatap muka kepada daerah yang resiko penularan COVID-19 berstatus level 3. Sekolah dengan pembelajaran tatap muka sangat dirindukan oleh para siswa maupun orang tua wali murid di Surabaya. Setelah hampir 2 tahun, sekolah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Umi Nahriyah, warga Kelurahan Keputih berharap sekolah tatap muka segera dilakukan. Saya lebih mensegerakan. Masalahnya kalau nggak sekolah tatap muka, anak-anak itu kayak satu, dia meremehkan, dua, terus pelajaran tidak langsung dari guru. Itu kayaknya kurang meluas di hati anak-anak dan orang tua juga merasa was-was karena anak itu satu, banyak sering di rumah, dia akhirnya belajar dan mainnya lebih banyak mainnya. Ibu nggak was-was akan penularan COVID? Kami akan jaga dengan protokol kesehatan, kami akan memvaksin dan juga akan mengikuti protokol kesehatan, tetap kami awasi dengan baik. Gitu. Senada dengan warga sebelumnya, Rizky, warga Jetis, juga ingin pembelajaran tatap muka dilakukan. Ya nggak apa-apa, setuju saya mas. Karena sekolah kan untuk sekolah sendiri kan udah hampir satu setengah tahun ya nggak sekolah. Jadi anak-anak ini kan memang perlu sekolah tatap muka daripada di rumah mainan terus, tidak mendapatkan pendidikan meskipun ada daring untuk setiap sekolah, tetapi kan itu tidak setiap hari daring itu. Apa Anda nggak was-was dengan penularan COVID-19? Kalau seperti itu kan pihak sekolah, dinas pendidikan pastinya sudah mengantisipasi itu untuk tetap prokes dan menjaga jarak, karena informasinya kan kalau yang saya tahu tidak bisa masuk kan, kemungkinan 25% sampai 50% yang sekolah. Jadi ya yang penting tetap prokes saja, dari mudah-mudahan aman gitu. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Gusnul Khotimah, mengatakan pembelajaran tatap muka harus memperhatikan izin dari orang tua atau wali murid, karena dimungkinkan ada wali murid yang khawatir. Tetapi apakah kemudian mereka mengizinkan atau tidak, itu juga harus dikembalikan kepada masing-masing orang tua murid. Kalau misalnya mereka ada yang masih merasa tidak nyaman ya atau khawatir, maka kemudian diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tetapi kalau memang orang tua itu mengizinkan boleh, tetapi aturannya adalah minimal 50% dari jumlah kapasitas yang ada di kelas itu. Kalau misalnya 30 berarti 15 itu daring, 15 itu adalah PTM. Gusnul menyarankan agar pembelajaran tatap muka tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap. Sekolah-sekolah yang pada Desember 2020 lalu telah dilakukan asesmen harus dilakukan asesmen ulang. Sekolah yang asesmen tetap baik diberikan izin untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ada sekitar 300 lebih sekolah negeri maupun swasta, SD dan SMP itu melakukan asesmen agar bisa melaksanakan PTM. Nah, asesmen itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa sekolah itu diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi karena ngomong PTM ini adalah terkait persiapan sekolah, maka tidak ada salahnya lagi untuk kemudian dipastikan apakah kemudian kebutuhan-kebutuhan daripada sekolah itu juga kebutuhan sekolah itu tersedia, misalnya tempat mencuci tangan, kemudian LCD proyektor dan sebagainya, sehingga kemudian tidak mengganggu jalannya pembelajaran baik yang memilih PTM ataupun PJJ. Gusnul menekankan Pemkot Surabaya harus memastikan keamanan terhadap resiko penularan COVID-19 kalau pembelajaran tatap muka dilakukan, karena masa pandemi belum berakhir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sekolah dengan pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap. Kita siapkan ya, kita kan lakukan asesmen juga. Asesmen yang mana yang sudah di asesmen ya iso dibuka, sing asesmen sing wis mari kan wingi.
Wes wis mari Pak. Ono anune wastafel ono dibuka kerane gak metu kan susah ya. Dibuka sih metu kabeh baru. Nah ini yang kita lakukan. Ojo gesusu. Lek gesusu ternyata kok buka ternyata gak metu kabeh gak apik. Jadi insya Allah kita akan lakukan itu. Asesmennya sudah yang kemarin sudah berjalan. Yang sudah lulus asesmennya ya dibuka. Tapi dicek mana bener-bener fungsi apa tidak itu yang akan kita lakukan. Lek asesmennya gak lulus maka dibuka. Heri Cahyadi juga menekankan pentingnya persetujuan orang tua atau wali murid untuk sekolah pembelajaran tatap muka kepada anaknya. Tatap mukanya insya Allah segera kita lakukan. Tapi syarat utamanya adalah satu. Harus ada persetujuan dari wali muridnya. Sehingga pemerintah kota tetap melakukan hibrid, ada 2. Dilakukan secara manual hibrid, secara langsung maupun secara daring. Sehingga kalau orang tuanya tidak mengizinkan, maka secara otomatis ya dilakukan secara daring. Itu fardu ain hukumnya, wajib ya. Nek wong tuane gak setuju ya gak iso. Wali Kota Surabaya Heri Cahyadi berpesan betul kepada siswa yang nantinya melakukan sekolah pembelajaran tatap muka harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau prokesnya tetap pakai masker, tetap pakai face shield dan memang dibatasi jumlahnya. Itu aja, tetap aja lah seperti itu. Kalau guru vaksinnya semari kabeh 100%. Muridnya belum semuanya masih ada sekitar berapa 70 sekolah kemarin ya, 80 sekolah. Tapi kemarin kan ada keputusan surat edar kesepakatan 4 menteri ya. Yang mengatakan bahwa murid gak perlu divaksin kabeh. Sing penting gurune sing wis divaksin kabeh. News on the spot.